Oke nih, kembali lagi bersama kami dari Tepi Koin di program Nepi, memahami sisi yang lain. Oke. Sebelumnya perkenalan dulu dong gini kita. Ada Bro Alwi. Ayo angkat tangan Bro Alwi. Angkat Sobat tangan, Alwi. hadir. Des. Sobat Vander. Halo. Ada Sobat Aji. Yo. Dan saya sendiri Sobat Brahma nih. Iya. Nih pertama-pertama nih gimana dulu nih kabarnya nih? Di masa-masa pandemi kayak gini, yang kuliah online lagi. Apa kabar nih? Apa kabar? Sehat, Bro. Alhamdulillah. Mantap. Sehat Aman semua. sih. Aman. Malah ini yang ditunggu-tunggu nih online. Iya. Syukur deh. Seru juga ya bikin gini. Kalau Beda kota semua. Iya. Nepi online asik juga. Tapi online. Oke, teman-teman kalau misalnya ada yang mau ikut nanti bisa deh, ada grupnya loh. Tunggu aja ya. Nah, Makin rame makin asik. Iya dong. Masuk ke topik aja nih ya, langsung aja sih. Pasti teman-teman pernah denger ya, lagi zaman nih dengan kata-kata open minded nih. Pasti semuanya pernah dengar kan dari teman-temannya. Apalagi kita kuliah di luar negeri kan pasti dicap orang, ini orangnya open minded nih atau gimana karena sering bergaul dengan orang-orang luar gitu. Nah, open minded sendiri tuh menurut Wikipedia sih itu adalah cara kita untuk menerima ide-ide baru. Itu menurut Wikipedia. Kalau menurut saya sih sebenarnya ya mirip-mirip seperti itu sih, gimana cara orang buat menerima hal-hal yang baru gitu. Apakah dia menerimanya mengaccept-nya atau mendecline-nya semacam itu. Nah, menurut bro-bro nih, sobat-sobat nih gimana nih? Menurutnya open minded itu apaan sih? Menurut Bro Alwi deh. Open minded ya. Sebenarnya gini sih, untuk permulaan mau cerita dulu. Jadi, memang kalau open minded nih banyak banget sering dengar-dengar juga dari teman, dari sosial media tuh juga lagi banyak banget, lagi sering juga diucapin kata-kata open minded, atau kalau bahasa Indonesia itu kan berpikiran terbuka lah ya. Jadi kalau menurut saya sendiri sih simpelnya tuh ya gimana caranya kita tuh pada saat ketemu dengan ide baru, ketemu dengan sesuatu yang ibaratnya tuh nggak ada di kepala kita sebelumnya, terus tiba-tiba kayak mau dimasukin sama orang gitu, atau kayak dari Instagram atau dari internet media gitu. Ya gimana caranya biar kita tuh nggak apa ya, nggak langsung skeptis dari awal gitu loh, nggak langsung nilai kalau itu tuh idenya buruk. Seperti itu sih, cuma lagi-lagi ada batasan-batasannya tersendiri untuk open minded ini. Jadi nggak mesti kayak open minded harus semua diterima, nggak, balik lagi kan harus ada filternya kayak gitu. Jadi kayak respon kita buat sesuatu yang baru gitu ya. Iya. Nah, kalau menurut Bro Aji ini gimana nih? Jadi menurutku open minded itu cara kita menerima pendapat orang lain tanpa memaksakan kehendak dari kita sendiri. Boleh nanya nggak nih? Boleh Sobat Vander, ayo. Deg-degan aku kalau Vander yang nanya ya. Biasa ditembak. Tadi kan nangkapnya gini kan, dari Alwi sama Sob Aji ini kan open mind itu open, terbuka dengan pendapat dari orang lain, langsung kita terbuka menerima. Tapi dari sisi Alwi tadi kan, dari sisi Sob Alwi ini dengan batasan-batasan, ya kan tadi kayak gitu kan. Iya. Kalau dari Sob Aji tadi yang diterima diri sendiri, gimana tadi ya? Gimana Ji? Tanpa ada paksaan gitu. Oh, tanpa ada paksaan gitu ya. Nah, jadi kan aku nih ada dengar-dengar ya dari teman juga kadang, atau dari orang lain baca-baca gitu. Ada yang merasa mungkin kayak mulai mengikuti banyak budaya barat istilahnya, sampai atau pergaulan bebas, atau bahkan sampai LGBT menganggap itu adalah suatu hal yang bisa menerima itu adalah open minded. Kan agak berlawanan ya mungkin di sisi Alwi itu
bagi dia itu tidak sesuai batasan, ya kalau aku benar nangkapnya gitu. Di sisi Bro Aji ini itu tidak memaksakan kehendak kan. Nah, tapi batasan-batasannya itu seperti apa sih, kan nggak ada juga yang meng, eh, mengklasifikasikan itu, nggak ada yang menentukan itu. Masing-masing pendapat orang juga beda. Jadi open mindednya itu seperti apa sih? Aku rasa aku belum mengerti banget gitu kan. Penjelasannya itu seperti apa. Mana tahu dari diskusi kita ini ada yang ya kita bisa tarik kesimpulan lah yang lebih jelas. Entah seperti apa bagusnya open minded atau bahkan close minded itu lebih baik. Jadi gimana menurut sob-sob sekalian? Kalau Mana menurutku nih? Bro. batasan dari open minded itu menurutku sendiri ya. Hmm. Selagi orang lain itu nggak menyakiti aku atau orang-orang yang ku kenal, selagi pendapat mereka itu masuk akal dan bisa diterima, itu sih menurutku batasannya itu di situ. Selagi kita masih bisa nerima ya. Nah, kalau sobat Kalau- Alwi gimana nih menurutnya? Kalau dari aku sendiri sebenarnya lebih gini sih, kayak apa ya? Jadi ibaratnya tuh kayak rumah. Jadi sebelum rumah itu bisa kita dekor aneh-aneh, sebelum rumah itu bisa kita apa ya, hias lah, mau dibikin arsitekturnya kayak mana kah, tentunya butuh kayak pondasi yang kuat gitu loh. Jadi biar supaya keindahan yang ada di atas tuh bisa tertopang dengan bagus, ya kita butuh pondasi yang kuat. Butuh pondasi yang jelas gitu loh. Jadi dalam artian gini, kita memang harus selalu terbuka pada ide yang baru, kita juga harus selalu terbuka pada kesempatan-kesempatan yang datang. Tapi dengan catatan bahwa ya kita perlu gitu loh tahu diri kita dulu ini siapa, prinsip kita itu apa, dan yang menjadi dasar dan pondasi di pikiran kita itu apa, yang menjadi apa ya, ibaratnya pandangan hidup itu seperti apa. Ya contohnya kayak mungkin orang beragama, pasti kan orang beragama punya adalah pasti kitab suci gitu loh. Ya jadikanlah kitab suci ini sebagai acuan, sebagai dasar, sebagai pondasi untuk kalian dan untuk saya sendiri ya untuk menerima hal baru. Ibaratnya gini loh, kita boleh berbeda pendapat, tapi bukan berarti perbedaan pendapat ini buat kita musuh gitu loh. Aku nggak setuju pendapatmu, tapi ku hargai gitu loh. Aku nggak bilang kalau kamu berpikir gini ya udah kita nggak usah berteman, nggak se apa ya. Udah gede lah kita, maksudnya udah kuliah gitu loh. Udah nggak anak-anak SD lagi, jadi ya itu yang penting tuh punya dasar yang kuat. Kita tahu prinsip kita apa, karena tanpa ada prinsip mau sebagus apapun hiasan di rumah tuh, arsitekturnya tuh juga lama-lama bakal hancur sendiri gitu loh kalau nggak punya prinsip. Itu sih menurutku batasannya, harus punya prinsip dulu sebelum mencoba untuk mengeksplor ide di luar, karena kalau kita nggak punya prinsip jatuhnya ya ikutin arus-arus terus ya, jadinya ya hanyut. Ya berarti dengan landasan prinsip-prinsip tadi ya, masih bingung juga sih sebenarnya. Maksudnya kalau kita punya prinsip, nanti kita dibilang close minded. Kita nggak punya prinsip, kan sesuatu yang berkebalikan gitu nggak sih? Saat kita tabrakan itu sama prinsip, dibilang kita udah mulai nggak bisa menerima gitu. Atau ini hanya sekedar pendapat-pendapat orang aja. Jadi sebetulnya yang penting tuh di bagian mananya sih? Cara berpikirnya tuh bagaimana sih, itu yang mau aku tangkap sekarang gitu kan. Ini modelnya curhat kayak Gombre. Iya, namanya nggak paham gini kan, apalagi sering dibilang-bilangin gitu loh sama teman-teman gitu kan. Oh kamu nggak open minded, kamu nggak open minded. Ada yang bilang kamu terlalu terlalu open minded gitu kadang-kadang kan. Jadi masih cari pengertian, ada sih nangkap dikit-dikit gitu dari pendapatnya Aji, Alwi, atau dari Wikipedianya Brahma tadi kan. Ya kayak gitu sih mungkin. Jadi caranya menyikapi orang yang ngomongin kita kayak gitu kayak apa sih baiknya dari kalian?
apa sebenarnya orang yang ngomongin kita nggak open minded itu adalah orang yang benar-benar nggak open minded? Gimana pendapat kalian? Mana Sob? Itu kayaknya yang lampunya warna merah, warna hijau tuh kayaknya open minded. Waduh. Gimana cara menyikapinya ya simpel aja sih kalau saya sendiri gimana ya? Ya kalau memang itu jadi refleksi juga sih buat kita. Misalnya orang itu bilang nggak open minded, apa sih yang bikin baru ya kita tanya, apa sih yang menurut lu gua nih nggak open minded itu gimana apanya gitu kan. Baru ya kalau misalnya maksud kita nggak seperti itu ya udah ya kita bilangin aja kalau ya prinsip gua tuh kayak gini gitu loh. Jadi nggak selamanya orang berprinsip itu nggak open minded dan segala macam gitu. Kalau menurut saya sih gitu. Kalau aku setuju sih sama Brahma, bilangin ke orangnya kalau kita punya prinsip, dan kita harus ngerti kalau pola pikir manusia itu beda-beda setiap orang. Cara menerima informasinya, cara berbicaranya pun berbeda juga. Jadi nggak ada yang benar-benar bisa dikatakan benar, nggak ada yang benar-benar bisa dikatakan salah gitu ya? Iya benar kayak gitu. Iya, Ada betul. Ada Nah, kalau setuju tapi kurang. gimana? Kenapa? Gini sih sebenarnya balik lagi kayak bisa dua hal sih di sini jatuhnya. Kayak kita ini peduli nggak sih sama orang ini? Sama yang kedua tuh kayak kita atau sekedar orang nih ya cuma teman biasa aja. Gitu. Misalnya kalau dalam artian kita nganggap itu sebagai teman biasa aja atau kayak sekedar kenalan, ya menurutku approach yang dipakai Brahma sama Aji tadi udah oke, karena ibaratnya kayak ya sudah pendapatmu begini, pendapatku begitu, ya sudah leave it there gitu loh, maksudnya ya tinggalkan di situ, nggak perlu sampai kayak adu mulut harus kita kayak pokoknya kamu terus sepikiran sama aku, kalau kamu nggak sepemikiran sama aku berarti kamu nggak open minded. Enggak, itu menurutku udah batas personal masing-masing orang gitu loh. Cuma kalau dalam artian kita peduli sama orang itu ya mau nggak mau kita juga harus effort dikit, sekalipun dibilang nggak open minded ya sudah. Contoh gini loh, misalnya tanpa ingin menyinggung pihak manapun, kayak contoh nih kalau dalam Islam kan alkohol tuh haram gitu kan. Dan pada saat ada orang yang bilang mumpung tinggal di luar negeri nih enak nih kayaknya, murah di sini, nyarinya gampang gitu loh. Ya kan Bram? Nyarinya gampang. Kenapa Bram lagi nih? Aduh. Nyarinya gampang. Aduh. Ya udah, beli, ngeliatin teman minum, terus ya coba ngasih tahu gitu loh. Bro, nggak boleh loh kayak gini, jangan sampai kayak keluar negeri malah secara agama malah jadi turun kayak gitu loh sebenarnya. Ya balik lagi sih, kita peduli atau enggak. Kalau memang kita peduli ya coba aja untuk, kalau memang menurut kita ya itu buruk ya coba aja. Tapi kalau memang sekiranya teman-teman biasa aja atau sekedar stranger ya sudah gitu loh. Malas juga kan cari musuh kan, udah banyak lah. Datang sendiri, nggak dicari. Tapi bro sobat Alwin nih, tapi kalau apa ya, harus nggak sih secara paksaan gitu untuk memberitahunya gitu? Kalau menurut saya sih, kalau menurut aku sih kayak at least aku udah ngasih tahu sekali atau enggak 2 kali gitu loh. Kalau misalnya ambil contoh tadi masalah alkohol gitu kan. Kalau udah kasih tahu sekali 2 kali, misalnya dia emang mau dan tahu apa sih namanya? Tahu akibatnya, ya udah kayak aku biarin aja gitu. Jadi itu kembali lagi ke dianya gitu. Kalau aku pribadi sih kayak gitu. Iya, memang harus balik ke orangnya sendiri sih. Ya kecuali memang kalau konteksnya kayak keluarga gitu kan, ya mau nggak mau kan kita peduli gitu loh. Maksudnya apapun yang dia lakukan nanti kita juga gitu loh yang repot. Kayak gitu sih sebenarnya kalau dari aku sendiri.
Cuma kalau memang ada yang kayak hal yang terlalu ekstrim tuh ya sudahlah. Kalau aku percaya sih setiap orang melakukan sesuatu itu pasti ada alasan di baliknya kenapa. Kalau kamu gimana nanggapin misal ada saudaramu atau apa gitu yang kita kan tadi bahas alkohol kan, yang gitu alkoholik. Kalau misalnya ada dari mereka yang sampai sebegitunya ya, ini saudara, teman, atau apa nih? Ya Orang yang dekat orang-orang lah, yang dekat sama kamu lah. yang kamu cintai lah at least. Nah ya, Dan yang kamu peduli Iya, kamu sama dia. peduli. Heeh. Ya kalau aku sih biasanya ya tipe orangnya nggak enakan gitu ya. Jadi kalau mau negur nanti kadang nggak enak, kadang takut orangnya marah. Jadi mungkin pakai cara halus gitu kali ya, kayak mancing-mancing. Ntar mulai-mulai dengan diskusi gitu kan. Gimana sih menurutmu kalau minum-minum tuh enak nggak sih? Ntar tanya lagi, itu kan rasa enaknya. Ntar tanya lagi gimana efek buruknya. Terus pancing-pancing lagi tuh sampai kayak nanti kalau minum terus gimana sih? Kan kita bawa terus sampai ke efek buruknya. Jadi mungkin cara ngasih taunya kayak gitu sampai mereka yang terrespon untuk memikirkan hal-hal buruknya itu, efek samping dari itu, tanpa perlu harus kita ngasih tahu, karena kebanyakan orang, terutama orang-orang di sekitarku ini ya orang yang sensitif, mungkin di umur-umurnya yang masih muda itu kan masih banyak yang belum bisa menerima pendapat. Jadi bagusnya sih kalau dari aku sih, kebetulan nih hobiku mancing ya, namanya kita jualan ikan kan, mancing-mancing. Jadi pancing aja sampai mikirnya buruk kayak gitu. Ntar sadar sendiri kok. Kalau dari aku gitu sih. Kalau sudah enak buat langsung diomongin, sudah dia mikir buruknya, baru kita ngomongin gitu kan. Ada timingnya sendiri. Gitu kalau dari aku ya. Kalau dari kalian mungkin lain. Tapi kan kebanyakan orang melakukan hal buruk udah tahu dia. Misal efeknya dari minum itu apa, ngerokok itu apa. Dia udah tahu tuh efek buruknya itu apa, tapi dia tetap ngelakuin ya karena ada suatu alasan lah. Terus kamu gimana nanggepinnya itu? Kamu kan tadi berusaha buat ngasih tahu dia kalau buruknya itu gini supaya dia sadar gitu. Tapi kalau dia udah dari awal udah tahu efek buruknya kayak gitu, gimana Der? Kalau dia udah tahu efek buruknya sih, berarti itu maksudnya ada pertimbangannya ya. Iya. Dia orang memperhitungkan kan belum tentu berarti perhitungannya itu selalu benar atau pertimbangan itu selalu jelas ukurannya kan. Mungkin aja dia karena lagi stres jadi dia berpikir pendek, atau mungkin dia juga yang benar kan. Jadi kita obrolin aja lah baik-baik. Kalau memang Diajak dia cerita deket lah ya banget, modelnya. kalau emang dia deket banget sih sama aku ya sebisa mungkin aku pancing sampai dia mikir yang kejelek-jeleknya terus akibat dari perbuatannya itu. Bukan cuman ceritanya misalnya untuk merokok untuk ngilangin stres aja, atau minum-minum untuk sekedar happy-happy aja. Kan sebagaimanapun itu kita tahu juga pasti itu lebih banyak jeleknya. Siapapun yang dewasa gue rasa udah tahu hal itu kan. Jadi ya pastilah kalau niat kita baik juga hasilnya akan baik. Wede. Berarti kayak gitu ya emang pendekatan buat masalah open minded bagi sobat-sobat sobat-sobat ini ya. Berarti dengan cara ya ajak ngobrol aja dulu ya, gitu ya. Berarti ya. Iya. Kita main santai ya. Tiba-tiba nusuk dari belakang kan. Waduh. Sakit dong Sander, aduh. Tapi aku gini sih, aku ingat pernah baca ini. Ada kata-kata di buku How to Win Friends and Influence People. Nah, juga itu ada cerita begini nih. Ada yang udah baca? Nah, itu aja udah baca. Itu ada kata-kata gini. Aku lupa itu kayak tokohnya siapa yang lagi cerita. Pokoknya kayak lagi kumpul, makan gitu kan. Makan malam. Terus
ada suatu perdebatan lah muncul. Si A nggak setuju sama si B. Terus si A ini, ya pokoknya dia mencoba untuk memenangkan argumen. Terus setelah argumen tuh kelar, udah pulang nih segala macam, si A ini dinasihatin lah sama temannya si C. Si C tuh bilang kayak gini intinya. Jadi kayak apa ya? Kamu bisa memenangkan argumen. Kamu bisa untuk membuat kayak seolah-olah dirimu menang di hari itu. Tapi pada akhirnya kamu memenangkan argumen, tapi kamu belum tentu memenangkan orang itu gitu loh. Jadi dalam artian sekalipun kita menang melawan orang itu, belum tentu orang itu tuh bakal tetap sependapat sama kita gitu loh. Contoh kayak berdebat kayak gini. Aku memojokkan kamu sampai titik dimana kamu tuh udah nggak bisa ngomong apa-apa gitu loh. Udah nggak bisa udah nggak bisa ngebalas argumenku lagi. Ya memang aku menang di sini, tapi dalam artian kayak aku nggak memenangkan hatinya dia. Dalam artian setelah argumen ini kelar, dia malah jadi benci ke aku gitu loh. Dia malah jadi kayak lebih resisten, lebih lebih kepala batu akan hal-hal yang kuucapkan berikutnya gitu loh. Seperti itu sih kalau maksudnya kalau mencoba relate di cerita Vander tadi. Malah tanpa melawan gitu ya, pengen ngelawan Malah tanpa aja melawan. Coba deh, kalian ingat-ingat kalian pasti punya satu teman ibaratnya nggak bisa banget dikasih tahu. Kayak kalian cuma ngajak ngobrol santai, bawaannya selalu proaktif terus apa sih proaktif bahasanya? Ngelawan. Nggak setuju terus Ngelawan. ngelawan terus kan. Ya pada akhirnya kayak ya sudah berargumen pada akhirnya di argumen-argumen atau cerita-cerita berikutnya kalian tuh makin sama-sama resisten gitu loh, makin polar, makin kamu nggak setuju sama si dia dan dia makin nggak setuju sama kamu gitu loh, apapun yang kalian ucapkan. Mungkin perlu diikuti dulu kali ya di awal ya, baru lama-lama masuk gitu ya. Main hub. Aku juga ada pernah baca buku sih itu. Pokoknya gini intinya, kita kalau mau menangin orang, kita buat argumen dia itu lebih kuat dari apa yang dia bilang. Lebih kuat dari apa yang sudah ada gitu. Misal dia punya argumen A nih, kita buat argumen A itu lebih kuat lagi supaya dia lebih senang sama kita gitu untuk menangin orang sih. Modelnya kayak psikologi terbalik gitu kali ya modelnya. Iya. Kayak contoh nih, coba kayak orang tua kalian bilang, ya begadang aja, gak usah pulang ke rumah, di warnet aja mainan. Pasti kalian tuh cepat langsung lari pulang tuh. Betul. Mungkin ada yang punya cewek kan, ya nongkrong aja sama teman, gak apa-apa sampai malam aja, gak usah nelpon, nah ya kan. Pengalaman kali. Pengalaman ya. Terima kasih. Enggak bro, Terima kasih. ngewakilin orang-orang sih sebenarnya. Kalau aku langsung main sampai pagi lah, disuruh. Kita kan turut-turutan. Aduh. Rame juga ya ngomongin open-minded sampai sini. Waduh. Aku mau nanya nih ke kalian sebenarnya, balik ke topik open-minded, kayak apa sih kalau sejujurnya yang kalian rasakan pada saat ada orang cerita ke kalian tentang sesuatu yang apa ya, nggak masuk gitu loh sama prinsip kalian. Terus orang tuh ngotot mau bikin kalian tuh mengiyakan idenya dia gitu loh, mengiyakan pikirannya dia. Kayak reaksi kalian tuh gimana sih? Dan orang nih ngotot. Jadi ibaratnya kayak tiba-tiba dia bawa suatu topik yang apa ya, topik yang baru, yang ibaratnya kalian tuh memang nggak setuju dari awal, tapi kalian berusaha menghargai dia, jadi kalian berikan dia kesempatan buat dia ngomong. Tapi pada saat kalian yang ngomong, dia langsung ngejudge ngebilang kalau misalnya ya kamu jangan ngejudge dong, kamu nggak boleh ngejudge dong. Kenapa sih tapi setelah itu dia selalu kayak apa ya, dia sendiri nggak mau menerima gitu loh ide dari kita, pendapat kita gitu loh, tapi pendapatnya mau diterima terus kayak
respon kalian apa sih sebenarnya? Pasti Dapet pernah nih nih. dalam hidup nih, pasti nggak jauh dalam hidup sih, kayak tua betul. Pernah lah pokoknya di sehari-hari ada kejadian kayak gini. Ada yang mau jawab duluan nggak? Ya bener. Silakan Dar. Aji Pancing-pancing. nih dari depannya nih. Pancing-pancing terus. Iya. Ya bener. Apa sih yang kalian lakukan gitu loh? Respon kalian mungkin dari sini kita bisa sambil ini sih. Mungkin cara aku ngerespon hal yang seperti itu tuh kurang tepat karena ibaratnya kayak mungkin aku terpancing emosi juga. Ya tahu ada yang kayak pendekatannya lebih kalem atau gimana gitu. Cara kalian nanggapin. Orang Kalau yang aku kepala sih- batu yang bilang orang gak open minded tapi dalam tanda kutip kayak dia sendiri gitu loh sebenarnya nggak bisa nerima pendapat lain. Kalau aku sih ya nangkepnya beberapa ketemu orang kayak gitu tuh sebenarnya umur-umur kayak kita ini ya banyak orang kayak kita umur-umur kayak kita tuh butuh pengakuan sebenarnya. Banyak yang butuh pengakuan, mencari itu di mana-mana. Kalau menurutku sih nggak ada salahnya, ya udah puaskan aja dulu. Itu cuman puaskan aja dulu hasrat mereka sisanya gitu kan. Itu cuman sekedar hasrat pengakuannya gitu loh. Oh, begitu ya menurutmu ya. Oh, ada benarnya juga sih kan kita nggak bilang salahnya dulu kan. Ada benarnya juga sih. Ntar kalau udah masuk, udah mulai enak ngomong sama kita, lagi-lagi baru kita udah merasa diterima, baru deh kita ngomong apa yang kira-kira menurut kita itu. Kalaupun dia nggak menerima ya udah, kita kan bukan butuh pengakuan kayak dia. Jadi kita nggak perlu sampai seharusnya berdebat sampai seperti itu kan. Iya. Nggak ada yang dikejar gitu, ya kan. Iya betul. Kecuali penting betul bagi kita. Kayak Setuju, sop-sop ini, setuju, sop setuju. tapi kau ini kan, berdebat nih habis-habisan ini, berjuang. Setuju sih sama Vander Kalau tadi. menurut Sob Aji sama Bram gimana? Setuju sama Vander tadi. Kalau saya pribadi sih ya kayak ada orang kayak gitu. Untuk pertama ya udah. Saya kan emang orangnya iyain aja kan kadang. Ya kita iyain aja dulu kan. Nanti setelah berapa lama kan pasti dia juga bakal belajar dengan sendirinya, dengan sadarnya gitu kan. Menjadi orang yang lebih baik, menjadi orang yang tahu oh iya ternyata aku selama ini salah ya gitu. Jadi ya ditunggu saja lah. Kan ada orang yang kadang nggak mau mendengar kata-kata orang karena emang tipenya orang dia itu orang yang nggak bisa dibilangin gitu loh. Tapi dia itu bakal belajar kalau dia sudah melakukan kesalahan itu sendiri. Jadi ya udah kita tunggu aja sampai dia melakukan kesalahan. Kok di atas kepala Jahat ada juga Bang huruf Bro ya. Yang penting udah kasih tahu Bram ya. Iya, yang penting sudah kasih tahu. di atas kepalamu Tapi ada huruf-huruf jangan. gitu Bram muncul Bram. Iya emang jahat. Jahat. Ini yang jahat Vander sebenarnya jahat ini. Iya gitu, Bre. Aduh. Gimana Ji kalau Gimana? approach-mu Ji? Untuk nanggepin orang-orang kayak gitu ya. Aku kadang terpancing soalnya maksudnya kayak apa ya? Jiwa kompetitifku itu panggil gitu loh kalau misalnya ada orang yang kayak gitu. Maksudnya kayak aku mencoba untuk maksudnya untuk menerima tapi kok dia nggak, Injak-injak gitu. iya dia malah merendahkan kita gitu loh jatuhnya. Ngerendahin. Wajar sih emosi kadang. Iya sih. Ngajak diskusi tapi kalau Nggak kayak gitu sependapat. terus kan nggak sependapat, terus dia nggak bisa nerima pendapat kita kan nggak enak juga. Mau dia Apa iyain kalau usah aja. diteman gitu kan? Cari lagi teman yang sefrekuensi gitu. Apa enggak ya? Gimana tuh gimana? Tapi kalau menurutku sih, kalau dia yang kayak dibilang istilahnya kita pilih circle yang bagus lah supaya kita jadi orang yang bagus juga kan. Kalau kita masuk ke circle yang kayak gitu jadinya isinya dengki di hati aja, ikut-ikut jadi begitu juga kita tukang pendebat tanpa ada tujuan kan. Menjadi tapi circle yang bagus kan nggak harus pemikiran Der. nah ini lagi nih sisi yang lain.
Baru mau keserang ini padahal ini. Jadinya jadi close minded kita. Oh iya, apalagi temanya open minded ya malam ini ya. Betul. Jadi gimana tuh? Counter lagi Dar, cepet Dar. Gimana, Dar? Hah? Gimana? Counter lagi. Circle yang bagus kan nggak harus sependapat, nggak harus Apa tadi aku pertanyaannya? A, kamu juga A. Circle yang bagus kan nggak harus sependapat, kayak aku A, kamu juga harus A. Circle di sini nih bukan circle yang sependapat atau tidak sependapat sih, tapi kayak dia bisa berdiskusi atau tidak gitu kan. Kalau dia memang tidak bisa berdiskusi dalam artian hanya mau berdebat tanpa tujuan yang jelas, buat aku circle itu. Tapi memang ada ya orang-orang, maksudnya kayak teman-teman yang seperti itu ya, maksudnya Oh, ada apa-apa ada. di debat, ada apa-apa di debat gitu loh. Kadang Ada sih sih. aku ngelihatnya kalau di organisasi ya ada juga memang modelnya kayak gitu. Ya senang aja ngomong gitu. Padahal kayak pendapat saya dan pendapatnya dia itu dan pendapat Anda itu sama gitu loh. Tapi Sama, kenapa iya. Anda mendebat gitu loh? Padahal kita tuh sama gitu loh. Kenapa didebat gitu loh? Nah, Ya kayak mungkin dia gini nih, ngerasa kalau ngomong Jawabanmu itu kurang lengkap gitu. hal yang bagus gitu, mungkin. Iya, Jadi betul. harus ngomong. aku senang sih nepi-nepi gini nih. Aku yang gak ikut organisasi kan, bisa ngobrol-ngobrol sama yang ikut organisasi, dapat pengalaman, bagi-bagi ilmu, ya kan? Itu bagusnya nih. Tapi emang orang-orang yang kayak yang dibilang Sobat Alwi itu perlu juga loh di setiap di mana-mana itu perlu juga. Setuju. Ya emang Setuju, untuk setuju. kita yang nggak senang dengan dia, maksudnya nggak senang, bukan nggak senang orangnya loh ya, nggak senang, Personal. bukan nggak senang personalnya gitu, nggak senang cara dia menyampaikan argumennya itu, ya perlu juga orang-orang seperti itu untuk digibahin nanti. Enggak. Melenceng. Ceng. Tapi perlu juga orang-orang kayak gitu deh. Iya. Setuju. Tempatnya itu nanti digunakan di mana ya? Iya. Ya memang perlu sih, karena pada akhirnya kan balik lagi ke topik kita open minded. Ya orang-orang yang nggak sepemikiran, nggak sejenis cara menanggapi sesuatu sama kita, itu tuh ya pada akhirnya membuat apa ya? Kayaknya Haji deh pernah ngomong waktu itu, kayak justru dengan lebih open minded, kita tuh malah jadi lebih kritis gitu loh sebenarnya, karena kita dapat sumber-sumber dan sudut pandang lain gitu loh, yang nggak cuma ada di sekitaran kita doang. Dan dari situlah kita berkembang gitu loh. Iya. Iya, betul. Kok aku sampai lupa ya pernah ngomong itu? Hati loh bro, aku ingat loh kata-kata kalian. Ayo. Aduh. 10 menit sudah ini kayaknya. 45. Aduh. Mending kita tanya deh pendapat-pendapat yang bakalan nonton kita ini kan, calon sobat-sobat tepi yang lain nih, kira-kira gimana sih pendapat tentang open minded? Lanjutin Bram, bisa komen di mana Bram? Komen di bawah. Dipancing aja. Aduh, dipancing aja, nggak mau dilanjutin Pander. Aduh. Iya nih. Jadi kesimpulannya apa sih open minded tuh menurut sobat-sobat nih? Yuk Mungkin monggo bisa siapa duluan? dilihat. Ji, baju Ji. Apa bener? Malu sama baju Ji. Malu sama baju. Mantap. Kesimpulannya ya. Kesimpulan open tanya, kita minded kan tanya penonton ini. Kayak penonton aja gini ya. Penonton aja nih. Oh ya, untuk kesimpulan bisa dilihat di post kita dong di Instagram @tepikoin. Itu ada Mantap. posan tentang open minded, nanti linknya ada di bawah. Oke, memahami si yang lain. Ya. Oke, sekian dulu Nepi dari kita. Boleh minta waktu dikit kah? Apa tuh? Nah, jadi gini teman-teman, buat teman-teman semua mungkin yang senang diskusi atau senang bercerita aja atau sekedar curhat-curhatan dan sekalian sambil pengen cari teman-teman yang ya dalam tanda kutip mungkin bakal sefrekuensi atau bisa menghargai pendapat teman-teman atau sekedar cari teman ceritaan dan diskusi.
nanti jadi dari Tepiko ini bakal bikin grup diskusi di Telegram, dan nanti di grup diskusi itu kita bisa diskusi-diskusi seperti ini ke depannya. Bareng teman-teman juga, memang teman-teman pengen untuk video call bareng kita diskusi kayak gini. Oke, ditunggu ya linknya. Terima kasih. Oke nih, ingat ya, nanti linknya bakal dibagiin. Pantengin terus Instagram @tepikoin, dan jangan lupa follow Instagramnya ya kalau suka di-share dan di-like. Oke nih. Oke, sekian dulu nepi kita hari ini soal open minded nih. Mantap. Semuanya terima kasih. Terima kasih. Terima kasih teman-teman. Sehat-sehat semua ya. Yuk, thank you.